Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas pekan ini, kita sudah terhubung dengan Hasoloan Sitompul, analis Mega Berjangka. Pak Hasoloan, seperti apa transaksi emas untuk sore ini dibandingkan kemarin? Iya, baik. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk emas, dari data yang saya dapatkan sampai dengan jam 14.00 itu emas masih menjadi komoditas yang paling aktif transaksinya siang ini. Nah, kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu, pertama itu kalau kita lihat memang pergerakan harga emas itu sangat fluktuatif, atau kalau kita lihat penurunannya lumayan besar untuk hari ini ya. Jadi tadi pagi sempat dia coba untuk mau naikkan ke posisi yang positif untuk harga emasnya. Ternyata itu tidak bisa, tidak kuat, akhirnya harga turun kembali. Nah, kalau kita lihat untuk produk-produk lain, misalnya seperti kopi ataupun seperti olein, ini harganya relatif, kalau saya mau katakan, tidak terlalu fluktuatif, sehingga pelaku pasar yang bertransaksi di sana juga tidak terlalu besar. Jadi kesimpulannya untuk hari ini memang transaksi yang paling aktif itu ada di emas. Seperti itu, Mbak Popi. Baik, lalu bagaimana potensi kenaikan emas dengan pengaruh kebijakan dari The Fed ini dan juga obligasi serta dolar? Ya, baik. Kalau kita lihat, memang untuk kenaikan harga emas ini tantangannya cukup besar ya. Kenapa? Kalau kita lihat 2 minggu kemarin sempat harga emas itu mencoba untuk naik ya dari level ke 1.600 something ke 1.700. Ternyata itu tidak bisa ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ada satu faktor yang sangat kuat mempengaruhi harga emas itu turun, yaitu yield treasury ya di Amerika. Jadi kalau kita lihat yield treasury di Amerika ini adalah suatu produk yang sebenarnya hampir sama dengan emas ya, tapi kalau kita lihat dari sisi hasilnya itu yield treasury itu lebih kelihatan ya untuk hasilnya dibandingkan dengan emas. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, maka pelaku pasar itu banyak mengambil posisi ke arah yield treasury seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi sentimen-sentimen lain yang tadinya dianggap oleh para pelaku pasar bisa menaikkan harga emas, yaitu stimulus ya. Ternyata stimulus itu tidak terlalu mampu untuk menaikkan harga emas ya, karena memang kekhawatiran dunia itu kan adalah adanya stimulus yang cukup besar dari negara Amerika. Tapi ternyata ya kita lihat stimulus itu pun tidak mampu untuk mengangkat harga emas, sehingga kita lihat harga emas itu terjadi penurunan gradual ya. Dari level yang sempat menyentuh ke 2.000, sekarang dia secara gradual itu turun terus sampai ke sekarang ini di level 1.700-an. Seperti itu, Mbak Bevi. Baik, rekomendasi Anda untuk emas seperti apa untuk pekan ini? Kalau saya lihat dari sentimen-sentimen yang ada, kemungkinan harga emas itu kecenderungannya masih turun ya. Masih turun. Jadi kita hati-hati kalau emas itu tidak bisa menyentuh di harga 1.740, kita emas itu masih ada di tekanan untuk turun. Jadi rekomendasi dari saya, kalau harga itu bisa menyentuh harga di level 1.740, ada kekuatan emas itu untuk naik, kita bisa siap-siap untuk ambil posisi buy. Tapi kalau misalnya emas itu dia tidak mampu menyentuh level 1.740 tadi, maka kekuatan emas itu masih untuk jual. Seperti itu, Mbak Popi. Ya, lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk olein dan juga CPO dengan tren harga pekan ini? Ya, benar, bagus sekali nih. Ya, jadi kalau kita lihat CPO ini kita lihat terjadi suatu penurunan harga ya. Karena kalau kita lihat dari historical pergerakan harga yang ada, CPO itu sudah mencapai level yang namanya
overbought. Ya, overbought itu artinya kondisi pasar yang jenuh untuk naik lagi ya, sehingga kita lihat ada tekanan-tekanan harga untuk turun, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kondisi dari pasar minyak dunia ini juga sangat mempengaruhi dari pergerakan harga olein ya. Kalau kita lihat kemarin harga minyak dunia itu anjlok ya, itu yang membuat harga olein juga ikut turun karena minyak dengan olein itu adalah satu produk yang saling substitusi ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lebih bahas lagi lebih dalam lagi tentang olein ini, kalau saya lihat sebenarnya olein ini itu penurunannya lebih ke technical correction sebenarnya sih kalau saya lihat. Karena kebutuhan dunia terhadap olein ini sebenarnya masih besar ya. Cuma karena ada sentimen yang tadi saya katakan penurunan harga minyak dunia, kemudian ada namanya technical correction. Nah, inilah yang diambil oleh pasar sehingga membuat harga itu menjadi turun. Nah, kalau rekomendasi saya sih untuk olein ini masih buy ya, masih posisi buy ya. Seperti itu Mbak Pubi. Oke. Untuk harga kopi bagaimana Pak? Nah, kalau kopi ini kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan di depan, kopi ini memang pergerakannya tidak terlalu signifikan lah kalau saya katakan ya. Dari data yang saya dapatkan, harga kopi kemarin itu ada di level 69.800, sekarang ada di 70.350. Jadi ini ada kenaikan yang tidak terlalu besar sebenarnya ya. Kenapa? Karena memang kembali lagi kalau kita lihat di sini kopi ini untuk pemakaian dunia sekarang ini belum ada di posisi yang normal ya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat situasional dunia ini yaitu pandemi COVID ini yang belum benar-benar bisa diatasi secara baik. Tapi ke depannya kalau saya lihat ini kopi ini bisa menjadi satu komoditas yang cukup baik untuk Indonesia. Kenapa? Karena komoditas kopi ini adalah satu yang unik. Kenapa? Karena kopi ini ada dikonsumsi oleh dalam negeri dan diekspor juga gitu. Jadi kalau untuk konsumsi dalam negeri kita, kalau saya mau katakan masih bisa dikatakan masih relatif stabil. Nah, jadi yang jadi masalah itu adalah konsumsi luar negerinya, yaitu ekspor kita yang terganggu. Karena apa? Karena ya kembali lagi kondisi pandemi yang mengakibatkan daya beli dunia itu semakin melemah, seperti itu Mbak. Baik, untuk komoditas jangka menengah dan juga jangka panjang, seperti apa Pak Hasoloan? Kalau kita bicara jangka menengah dan jangka panjang, saya lihat karena kita di berjangka ini lebih memanfaatkan fluktuasi pergerakan harga, kalau menurut saya sih emas masih sangat sangat direkomendasikan ya. Kenapa? Karena ke depan ini emas ini pergerakannya akan fluktuatif sekali ya Mbak ya. Akan terjadi suatu pergerakan yang fluktuatif. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat pelaku pasar dunia itu pengen emas itu kembali ke 2.000 ya, ke harga $2.000. Tapi kondisi pasar yang terjadi itu membuat harga emas itu tertekan. Nah, jadi tarik-menarik antara kondisi pasar dengan keinginan dari para pelaku pasar, inilah yang membuat nanti harga emas itu akan terjadi suatu running harga yang cukup besar. Sehingga dalam running harga yang cukup besar ini, para pelaku pasar bisa mengambil keuntungan juga. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi rekomendasi saya masih di emas. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya Hasoloan Sitompul, analis MRG Mega Berjangka. Selamat sore, Pak.